Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyib Halib. Saya dari kelas 5B Teknik Informatika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan mendemokan atau membuat tutorial bagaimana cara menginstal Proxmox di dalam VirtualBox. Lalu di dalam Proxmox itu kita menginstal OS ya. Nah, OS ini terserah kalian mau menggunakan mau menginstal OS apapun ya. Tapi untuk kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara menginstal sistem operasi Mikrotik yang lebih ringan tentunya ya. Oke, langsung saja. Pertama-tama itu kita buka VirtualBox-nya dulu ya. Kita buka VirtualBox-nya. Nah, setelah kita buka, nah di sini ada new ya. Ini VirtualBox saya menggunakan versi 6 ya. Nah, di VirtualBox itu ada fitur preference, import, export, new, dan add. Nah, untuk sekarang kita menggunakan fitur new ya. Di sini saya menggunakan virtual machine dari keluaran Oracle ya. Di sini kita kasih nama aja, kita akan misal Proxmox. Kita ketik aja Proxmox. Nah, untuk tipenya dia di Linux saja. Untuk mesin foldernya kita defaultkan saja. Nah, untuk versinya kita ke Debian yang 64 bit ya. Nah, setelah itu kita next. Setelah next kita atur ya. Untuk teman-teman semua, saya mau memberitahu bahwa di sini ada hijau, ada merah. Nah, merah dan hijau ini adalah pembatas ya teman-teman. Kita nggak boleh melewati batas merah ini untuk mengatur memori ya. Apapun itu, kalau kita mengatur lebih dari merah itu nggak bisa ya teman-teman ya. Karena di sini saya punya 8 GB RAM dan saya akan mentokkan aja ya sampai sini ya. Kita menggunakan 4 GB lebih ya teman-teman. Kita next. Selanjutnya untuk hard disk kita create a virtual hard disk now. Kita next lagi, kita create. Nah, untuk ini untuk hard disk file tipe kita bisa menggunakan VDI, VHD, dan VMDK ya. Tapi untuk sekarang kita menggunakan virtual disk image ya. Setelah itu di storage on physical hard disk kita pakai dynamical allocated ya guys. Nah, setelah itu ini penyimpanan dari file location ya. File locationnya kita mau berapa ya? Kita mau menyediakan si Proxmox ini sampai berapa giga di dalamnya penyimpanannya ya teman-teman. Untuk itu kita atur saja 40 saja ya teman-teman. Ya 40 lebih lah teman-teman, segini ya teman-teman. Kita create saja. Nah, setelah itu kita setting teman-teman. Kita masuk ke setting. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita ke sistem. Nah, di sini ada prosesor. Nah, karena prosesor saya maksimal itu 8 core, 8 CPU. Nah, kita pakai di hijau sebelum merah ya teman-teman, di 4 core. Tapi untuk lebih aman saya menggunakan di 3 core saja, karena kita akan menginstal Mikrotik OS itu tidak terlalu berat. Jadi kita bisa menggunakan CPU yang relatif rendah. Setelah itu kita ke storage. Nah, di bagian control IDE, nah ini kan empty ya, artinya tidak ada file ISO. Nah, file ISO itu kita ngambil dari file yang sudah kita sediakan, file ISO-nya ya teman-teman. Untuk informasi, file ISO itu adalah mentahan untuk menginstal OS-nya teman-teman, sistem operasinya. Nah, kali ini kita akan menggunakan Proxmox versi 7.2 ya teman-teman. Oke, kita open. Nah, sudah import ya teman-teman. Selanjutnya kita ke network. Untuk network saya
akan memilih bridge adapter ya teman-teman, karena saya menggunakan wifi, jadi lebih enak saya menggunakan bridge adapter. Dan kita enable saja. Di advanced setting kita low all ya teman-teman, biar semuanya enak gitu. Dan enable juga ini di NAT saja. Ini juga kita enable di NAT. Ini untuk kita menginstal MikroTik OS nya teman-teman. Sudah. Setelah itu kita saya rasa cukup ya teman-teman ya. Setelah itu kita oke saja teman-teman ya. Oke. Selanjutnya kita start mesinnya teman-teman ya, dengan mengklik start ini teman-teman. Tunggu sebentar teman-teman. Laptop saya sudah jadul ya teman-teman, jadinya ya seperti inilah. Lag. Sedang loading teman-teman. Di sini saja. Oke, virtual machine ini sudah ada teman-teman, kita besarkan saja. Nah, ini tampilan awal kita sebelum menginstal lanjutan ya teman-teman. Sini sudah ada Proxmox. Nah, setelah itu di sini ada install Proxmox VA dan advanced option. Kita pilih yang install Proxmox ya teman-teman. Install Proxmox VA. Kita klik enter. Sudah berjalan ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau ada tulisan seperti ini, notif seperti ini, kita okekan saja ya, karena kita tidak mengaktifkan KVM Virtualization Detect ya di VirtualBox kita ya. Kita okekan saja, tidak apa-apa. Selanjutnya kita klik agree ya teman-teman. Kita klik agree. Nah, untuk sini, untuk target harddisknya sudah kita tentukan tadi ya, sebesar 45 GB lebih ya. Yang sebelumnya settingan tadi kita sudah setting ya teman-teman. Kita next saja. Nah, untuk di sini untuk country-nya kita bisa tuliskan Indonesia saja teman-teman. Indonesia sudah tersedia. Target zone-nya ini Asia, Jakarta ya teman-teman, sesuai dengan ibu kota kita sendiri ya, Jakarta, dan time zone kita juga. Oke, kita next. Nah, untuk password kita isikan password kita sendiri ya, bebas teman-teman. Saya menggunakan password yang simpel saja biar kita tidak lupa teman-teman. Nah, untuk email ini kita isikan email teman-teman ya. Karena ini contoh, jadi saya menggunakan email fix saja ya. Ya, selanjutnya kita next ya teman-teman. Nah, untuk di sini teman-teman, untuk internet di sini, untuk manajemen network configuration, nah si Proxmox ini sudah membaca manajemen interface-nya ada di ENP 0S3 ya, yang ini teman-teman ya. Tapi yang ini saja, jangan yang ini teman-teman, karena yang ini itu
yang tadi kita setting NAT ya. Nah yang L+3 ini yang sudah kita kasih bridge tadi ya teman-teman. Nah untuk hostname-nya ini bisa namanya itu bebas ya, sesuai dengan teman-teman mau ngasih nama apa. Cuman catatan untuk kata PVA ini jangan sampai terhapus ya teman-teman. Itu sudah settingan dari defaultnya, nggak boleh, karena pas dicoba itu nggak bisa ya teman-teman. Nah kita kasih nama saja, nama saya sendiri seperti ini saja. Untuk IP address-nya teman-teman bebas ya, untuk IP address-nya mau berapa, yang penting IP address-nya belum terpakai gitu ya, sebelumnya belum dipakai di sini gitu ya teman-teman. Ini saya setting default saja, tidak saya ganti. Untuk gateway-nya kita samakan saja ya teman-teman. Sebentar, pastikan ya. Dan untuk DNS servernya kita defaultkan saja teman-teman. Oke, langsung saja kita next teman-teman. Nah setelah kita lihat seperti ini, kita install ya teman-teman. Karena ini akan berjalan cukup lama ya, ini juga tergantung dengan spesifikasi laptop kalian teman-teman. Begitu saya pause dulu videonya, nanti setelah selesai nanti saya akan lanjutkan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya teman-teman. Nah kenapa seperti ini lagi teman-teman? Karena tadi dia sudah terinstall dan otomatis merestart ulang. Nah merestart ulang dan kembali lagi ke setelan awal ini. Biar kita tidak kesini, kita matikan saja mesinnya teman-teman. Ada dua opsi teman-teman ya, kita bisa menggunakan fitur ini. Kita klik kanan, nah kita remove this from virtual drive ya teman-teman. Itu tapi karena kita lebih cepat lagi, kita matikan saja mesinnya teman-teman ya. Oke. Nah setelah itu kita balik lagi ke VirtualBox, kita jalankan lagi mesinnya ya teman-teman. Kita tunggu sebentar teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar. Nah kita langsung saja teman-teman, kita remove saja ya teman-teman. Nah setelah remove, kita kembali lagi, kita hanya matikan lagi. Nah kita nyalakan kembali teman-teman. Nah setelah ini kita bisa memilih tadi virtual machine GNU Linux, kita enter saja yang tadi ya. Nah tunggu sebentar teman-teman, kita bisa masuk ke Proxmox ya teman-teman. Oke teman-teman, nah setelah ini kita sudah berhasil masuk ke Proxmox-nya ya teman-teman, tapi di sini hanya berupa command line saja ya teman-teman. Nah
untuk login kita bisa masukkan root ya. Ini root ini adalah defaultnya untuk Proxmox ya teman-teman. Root, enter. Untuk passwordnya kita masukkan yang tadi kita buat ya, klik enter. Nah setelah itu teman-teman, karena ini berupa command line, agar kita bisa lebih memudahkan kita untuk men-setting, kita bisa menggunakan web browser. Nah web browser itu kita bisa menggunakan apa saja, bisa menggunakan Chrome, Mozilla Firefox, atau bawaan Microsoft ya teman-teman. Nah di sana itu kita tampilannya itu lebih enak untuk kita setting ya, karena dia sudah berupa GUI ya, sudah berupa grafik ya teman-teman. Nah cara masuknya itu bagaimana teman-teman? Nah di sini di bagian welcome to the virtual environment, nah ini kan ada link yang HTTPS 192.168. Nah itu IP yang sudah kita setting tadi. Nah kita masuk lewat ini saja, lewat sini ya, menggunakan web browser teman-teman. Nah setelah itu kita buka web browser, karena kita sudah login, kita buka web browser. Saya menggunakan Google Chrome. Nah kita ketikkan ya teman-teman, IP-nya tadi berapa? 192.168.1.119. Nah untuk 806 itu adalah servernya ya teman-teman ya. Oke, kita klik https://2 kali 192.168.1.119. Nah untuk servernya kita dikasih 806 ya teman-teman. Enter. Nah teman-teman kalau seperti ini kita tidak perlu khawatir teman-teman, karena ini memang bawaan dari web browsernya, karena ini adalah jaringan private ya teman-teman. Maksudnya ini bukan jaringan yang didetek oleh Google itu, oleh Chrome itu aman ya teman-teman. Itu nggak usah khawatir, kita klik advance saja. Nah setelahnya kita proses tuh IP kita ya, meskipun ini tuh tulisannya unsafe, tapi aman-aman aja kok teman-teman, karena kan ini cuman proteksi dari Google Chrome aja untuk memberitahu kita bahwa ini link yang kurang aman, tapi sebenarnya ini aman kok. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Nah untuk tampilan seperti ini kita login saja. Nah login yang tadi itu user ID-nya itu root ya teman-teman. Untuk passwordnya sama yang tadi kita buat. Kita enter, kita login teman-teman. Kita oke aja. Nah seperti ini teman-teman, Proxmox yang kita remote dari web browser. Tampilannya sudah GUI ya, sudah ada grafiknya teman-teman, jadi kita bisa tinggal klik-klik saja ya teman-teman. Nah selanjutnya kita akan membuat sistem operasi. Kita akan menginstal sistem operasi, dan saya menggunakan MikroTik versi 6 ke atas ya teman-teman. Dimana kita bisa menginstalnya? Nah, kita ke PVA. Nah kita pilih lokal. Nah kita pilih lokal. Nah teman-teman lihat, sebelum kita menginstal OS-nya, kita harus memiliki file ISO-nya, dan lalu kita harus mengupload file ISO-nya ke Proxmox ya teman-teman. Nah sekarang kita upload saja teman-teman. Teman-teman juga bisa download via URL, tapi karena saya sudah menyediakan, saya upload saja. Nah pilih filenya.
Nah, ini mikrotiknya teman-teman ya, file ISO mikrotiknya. Teman-teman bisa mendownload file mikrotik ini ada di website resminya teman-teman di Mikrotik. Teman-teman tinggal ketik aja download Mikrotik OS versi berapa, versi 6. Nanti tinggal klik-klik saja pasti muncul kok. Selanjutnya kita upload. Tunggu sebentar ya kawan-kawan. Sedang proses mengupload. Nah, bisa kita lihat teman-teman kalau seperti ini tandanya kita sudah berhasil mengupload ya teman-teman, mengupload file ISO-nya. So, kita lihat ya. Setelah ini kita close saja. Nah, untuk selanjutnya bagaimana? Nah, untuk selanjutnya kita langsung meng-create VM. VM itu virtual machine. Nah, kita create saja virtual machine ya teman-teman untuk di local VM ya. PVA di local PVA ya. Nah, kita bisa lihat untuk nodenya kita biarkan saja. Nah, ini VM ID ini menentukan ID kita. Nah, ID ini berupa angka dan nggak boleh sama ya teman-teman. Ini untuk memudahkan kita mencari virtual OS atau virtual machine ataupun OS instalan yang kita install di Frogmok ini ya teman-teman. Nah, untuk itu kita default aja karena kita cuma ada satu, kita belum menginstal banyak, jadi kita yang 100 saja. Nah, ini harus minimal harus 3 digit angka ya teman-teman. Kita namakan aja Mikrotik ya, Mikrotik. Selanjutnya kita ke OS untuk sistem operasi. Nah, untuk OS ini kan kita sudah mengambil file ISO dan kita sudah mengupload file ISO dari folder kita. Nah, dan sudah mengupload, nah otomatis sudah terdetek ya. Kita klik saja. Untuk type-nya meskipun ini keluaran Linux tapi kita kasih order saja. Untuk selanjutnya sistem kita biarkan saja default. Untuk disknya, nah karena size kita menggunakan lebih dari 45 GB, nah di sini settingan defaultnya itu 32 GB untuk penyimpanan dari Mikrotik ini. Tapi karena Mikrotik ini adalah sistem operasi yang ringan, kita kasih saja 1 GB ya teman-teman, 1 GB karena itu sudah cukup. Oke, untuk CPU, nah untuk course-nya kan kita tadi menggunakan 3 course ya. Nah, kita bisa menggunakan semua, tetapi untuk Mikrotik ini karena saya bilang tadi rendah dan terbilang cukup ringan, kita kasih 1 course saja. Selanjutnya kita ke memori. Di memori ini di defaultnya 2 GB, tapi karena Mikrotik itu rendah, kita kasih setengah GB saja teman-teman, yaitu 512. Nah, setelah itu network. Nah, network ini sesuaikan saya dengan teman-teman, tapi saya lebih suka menggunakan Realtek ya teman-teman. Kita next saja. Next, nah confirm. Oke, finish. Oke, setelah itu, nah di sini ada VM 100 VM 100. Nah, ini adalah ID-nya dengan nama Mikrotik ya. Kita klik ini. Sebentar teman-teman, agak nge-lag ya. Oke, setelah ini kita ke konsol. Nah, kita bisa start di sini, tapi kita ke konsol dulu teman-teman. Nah, karena kita belum mengaktifkan, kita tidak mengaktifkan KVM yang tadi. Nah, di bagian setting tadi di option, nah di sini ada KVM hardware virtualization. Nah, ini kita disable ya teman-teman. Kita uncheck list. Oke. Kita ke konsol. Kita langsung start saja teman-teman. Oke, sedang berjalan ya teman-teman.
berjalan. Oke. Kita besarkan saja layarnya teman-teman. Nah, bisa kita lihat ini untuk settingan dari welcome to MikroTik router ya. Nah, ini adalah sistem operasinya. Nah, untuk itu kalau kita ingin memilih semua, kita bisa memilih dengan menekan tombol A ya. Kita pilih aja semuanya. Untuk melanjutkan kita menekan tombol I untuk install ya. Kita klik saja. Do you want to keep all configuration? Kita yes. Untuk this will be erased, kita yes saja. Oke, tunggu ya teman-teman. Videonya akan saya pause. Nah, ini cukup memakan waktu ya teman-teman. Tapi cepat kok untuk MikroTik ini ya teman-teman. Oke teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita press enter untuk mereboot dari virtual machine Proxmox-nya ya teman-teman. Kita enter saja. Nah, kalau seperti ini, oke. Ternyata berhasil teman-teman. Kalau tidak berhasil, bisa kita stop dulu mesinnya ya teman-teman dengan mengklik tombol power ini. Kita stop dulu, baru kita start lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, MikroTik sudah terinstall dan MikroTik menyuruh kita untuk login. Nah, untuk login ini default dari MikroTik ini adalah admin ya teman-teman. Admin. Sebentar lagi teman-teman. Oke, admin. Kita enter saja. Untuk login kita menggunakan defaultnya admin. Nah, untuk passwordnya karena tidak ada dana, kita tidak memasukkan password. Passwordnya itu kosong ya teman-teman. Kita enter saja. Tunggu ya teman-teman, memang agak nge-lag ya teman-teman, karena laptopnya laptop lama. Nah, do you want to see the software license? Nah, untuk ini kita kasih no aja ya, biar cepat ya teman-teman. Kita no. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita untuk men-setting MikroTik ini? Nah, kita menggunakan tool tambahan, yaitu dengan menggunakan Winbox ya teman-teman. Winbox. Nah, ini Winbox ini untuk memudahkan kita untuk mengkonfigurasi MikroTik, dan di dalamnya itu sudah menggunakan sistem GUI ya teman-teman. Yang saya bilang tadi, kita tidak perlu mengetikkan command line apapun, kita tidak perlu mengetikkan command line, tapi dia sudah berupa grafik ya. Kita hanya klik-klik saja teman-teman. Misalnya kita buka Winbox ini, bisa teman-teman download di web browser ya teman-teman, di web browser teman-teman. Nah, lihat sudah ada ya teman-teman, sudah terdeteksi MikroTik yang sudah kita install di Proxmox tadi ya teman-teman. Nah, kita bisa masuk lewat ini ya teman, MAC address ya. Kita connect, loginnya admin, passwordnya tadi kosong. Kita connect, logging in. Kita mau masuk ya teman-teman, sebentar lagi masuk. Oke teman-teman, kita sudah berhasil masuk ke MikroTiknya teman-teman. Nah, untuk ini kita oke saja. Nah, kita lihat ini
tampilan dari isi dari mikrotik berupa GUI ya, ini sudah disediakan oleh Winbox ya teman-teman. Sampai sini sudah cukup ya teman-teman. Sebenarnya untuk menginstalasi dari Proxmox dan OS sistem operasi yang sudah saya jabarkan. Mungkin dari saya cukup sekian ya teman-teman. Mungkin untuk tutorial menggunakan mikrotiknya bisa di next video ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.